وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik, kita saya jelaskan bahwa siapa yang minat ini nanti buku itu gratis, tapi dengan syarat bisa baca bahasa Arab. Anak kasih gratis, ya. Jadi yang bisa bahasa Arab nanti anak kasih At-Tafsirul Wadih gratis. Insyaallah supaya jadi pegangan antum ketika kajian. Udah ada yang daftar? Belum? Berarti nggak ada yang bisa Arab? Ya, jadi nggak dijual belikan. Saya aja yang beli, antum yang pakai, insyaallah. Oke. Tip, ikhwas sekalian, kita mulai buka Al-Quran tafsir surat An-Nisa ayat 82. Coba dibuka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. 5 ayat insyaallah kita tafsirkan atau 4 ya, 1, 2, 3, 4 biar tematik. Sekali lagi, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له كفل من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. Cukup. Afala ini adalah teks Al-Quran yang sering dipakai oleh Allah untuk menghadirkan
sesuatu yang penting. Afala dengan istifham. Istifham itu mencari kepahaman dengan cara bertanya. Tapi konteks firman Allah, nggak mungkin Allah itu nggak paham. Berarti istifhamnya ini adalah istifham secara spesialis. Contoh, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Sama enggak orang yang mengerti dengan orang yang enggak mengerti? Hal yastawid dhulumatu wan nur? Apakah sama antara yang gelap dengan yang terang? Ini pertanyaan untuk takrir, yaitu penguatan dengan cara istifham. Di sini plus penguatan adalah taubih, teguran untuk supaya kita itu lebih berpikir, bertindak positif. Taubih, teguran karena kita melakukan kesalahan, teguran karena kita mengalami cacat. Dan tegur menegur itu penting, Pak, karena kalau kita itu nggak ada yang negor, biasanya menyimpang. Makanya Allah berfirman di dalam surat Al-Hadid, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah tiba saatnya orang mukmin itu hatinya lembut, khusyuk untuk meresapi apa yang diperingatkan Allah dan apa yang diturunkan Allah dari kebenaran. Wala takunu kalladzina utul kitaba, jangan kalian itu, jangan mereka itu seperti ahlul kitab. Fatala alaihimul amadu, jarang ditegur, lama tidak dinasihati. Faqasat qulubuhum, hatinya keras. Itu hati keras. Wa katsirum minhum fasiqun, kebanyakan dari mereka itu fasik. Makanya orang itu kalau lama tidak ditegur, hatinya keras, nyimpang, fasik. Makanya ngaji ini penting. Tapi kalau antum ngaji yang serius, ya, ngaji itu yang fokus, ngaji itu ada target, sasaran, tujuan. Jangan cuman hadir, ya maaf, kadang-kadang hadir cuman secara fisik, pikirannya mikiri utang, pikirannya ngelamun, melayang. Bahkan ada yang wujuduhu ka'adamihi, adanya sama dengan tidak adanya. Makanya yang lucu juga, ngaji pagi begini ngantuk. Antum pagi ngantuk itu udah nggak masuk akal. Rizki antum kemana? Purika ummati fi bukuriha, umatku ini diberkahi karena segera pagi-pagi melakukan usaha. Baik. Di sini Allah menegur, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Kenapa mereka itu tidak merenungkan Al-Quran? Ini memberikan satu faedah bahwa Al-Quran itu diturunkan tujuan utama pertama adalah tadabbur. Dan faedahnya saya bacakan secara lengkap tafsir As-Sa'di. Jadi kalau antum belum punya atau tidak bisa bahasa Arab, untuk membaca At-Tafsirul Wadih, ya minimal cari terjemahnya tafsir As-Sa'di, Taysirur Rahman. Kata beliau, fa inna tadabbur kitabillahi, sesungguhnya mentadabbur kitabullah itu miftahun, kunci masuk lil ulumi wal ma'arif, untuk menemukan ilmu dan pengetahuan.
Gitu. Kenapa? Karena Al-Quran itu Masya Allah, ilmu, pengetahuan, dunia, akhirat, umum dan sains dan teknologi ada semua. Iya. Makanya kalau ada orang yang mendikotomikan ilmu umum, ilmu agama, itu melanjutkan warisannya imperialisme. Bagaimana ada dikotomi antara ilmu umum agama, Al-Quran, antum baca satu kalimat, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, matahari beredar pada porosnya, pada orbitnya, kal urjunil qadim, yang stabil, konstan, tidak mengalami error, beratus-ratus ribu tahun. Masya Allah. Mana ada? Contoh aja, kalau antum dulu dipahamkan tentang teknologi hujan, itu kan sinar matahari menyinari laut, kemudian menguap membentuk mendung, sederhana banget. Dan itu cara-cara barat untuk tidak mau memakai teori-teori Islam. Contoh aja, sampai hari ini kedokteran barat tidak mengakui bekam, lebih mengutamakan lintah. Padahal bekam lebih efektif mengambil darah daripada lintah, apalagi darat. Ini kan gitu, nyesep itu ya. Gitu juga. Padahal Allah mengatakan, wa huwallazi yursilur riyaha bushran baina yadayhi hatta idza aqallat sahaban siqalan suqnahu li baladin mayyit. Kata Allah, proses hujan cukup akurat. Dialah Allah yang meniupkan angin sebagai bentuk kabar gembira dari sisi rahmatnya. Ketika awan itu sudah menggumpal tebal, lalu menurunkan hujan, saya giring ke negeri-negeri yang mayit, yaitu kering. Masya Allah. Ini nggak ada di kitab-kitab ilmu pengetahuan. Itu. Rasulullah aja ketika menanggulangi banjir cukup akurat. Ya, ketika doa istisqa karena hujan dari awal sampai akhir nggak reda, si Badui minta, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah hujannya sedang-sedang aja. Ini kalau bukan Badui nggak dikabulin, itu ngatur banget kan gitu. Akhirnya Rasulullah berdoa, Allahumma hawalaina, ya Allah turunkan sekitar kita, wala alaina, jangan menenggelamkan kita. Allahumma alal akami wad-dirab wal audiyah wa manabitis sajar. Masya Allah. Ya Allah, arahkan hujan itu ke gunung bukit, ke lembah ngarai, ke bendungan dan tempat tumbuhnya pohon. Kalau empat itu masih dipertahankan, insya Allah nggak bakal banjir. Lebih faktanya lihat, kenapa Bekasi banjir? Sungai aja didirikan rumah. Mana itu tempatnya? Di belakang antum. Gitu. Ulum, Masya Allah. Ilmu. Wabihi yustantaju kullu khairin, dengan Al-Quran kita renungkan, kita bisa menghasilkan seluruh kebaikan. Wa tustakhraju minhu jami'ul ulum, dikeluarkan seluruh ilmu pengetahuan, ya, ada di dalam dasar lautan Al-Quran. Jangankan semua surat Al-Fatihah cukup untuk menjadi lautan ilmu yang kita ajarkan bertahun-tahun di dalam sekolahan kita. Tapi itulah, pengajaran Al-Quran sekarang itu hanya sekedar polesan. Quran di Indonesia apalagi nasibnya ngenes, digunakan untuk 5 fungsi tok. 1, untuk ngirim kematian.
Itu pun dari 114 surat mengerucut jadi cuma 2 surat Al-Fatihah sama Yasin. 2 untuk musabaqah tilawatil Quran. 3 untuk cari ilmu gaib, ilmu kebal, ilmu macam-macam lah, supaya masuk gedung bioskop yang layar tancap kampungan itu enggak bayar karcis, baca wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun, dibaca 41 kali enggak nafas. Kan gitu. Insyaallah enggak bayar karena pingsan. Wa bihi yazdadul iman. Yang ketiga fungsinya hanya untuk apa? Untuk seremonial. Ya, acara apa, ada pembukaan Al-Quran, bahkan untuk supaya tokonya laris dibacakan surat Al-Waqi'ah itu. Dan yang kelimanya hanya untuk ya, kaitannya dengan apa itu kaligrafi masjid, apa nih ya, kaligrafi ya. Ini alhamdulillah enggak ada. Biasanya kalau anak sampaikan begini masjidnya tersinggung. Itu aja. Ya kadang-kadang untuk digunakan nunggu uang kondangan supaya enggak dicolong tuyul, dikasih di atas kotaknya tuh mushaf. Itu. Padahal dengan kita renungkan wabihi yazdadul imanu fil qalbi, dengan kita renungkan iman itu bertambah di hati, watarsakhu syajaratuhu, dan akan kokoh akar-akarnya, wabiha yu'arrab bihir rabbil ma'bud, dengan Al-Quran Allah itu dikenal. Makanya kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kapan Al-Quran itu berkah? Liyadabbaru, ketika direnungkan, waliyadzakkara ulul albab. Makanya di sini perenungan itu akan pasti menghasilkan, walau kana min indi ghairillah. Andaikan Al-Quran itu datang dari selain Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kata Imam Al-Baghawi, andaikan Al-Quran itu datang dari selain Allah di dalam menjelaskan perkara-perkara gaib, akan berantakan dan tidak akan fundamental. Tapi lihat bagaimana Allah menjelaskan perkara-perkara gaib, baik yang lalu di dalam surat Al-Kahfi, tentang masalah kiamat di dalam surat-surat yang lainnya, semuanya tertata api, sistematik, runut, dan tidak ada yang kontradiktif. Kan gitu. Ya contoh aja bagaimana Allah menjelaskan simpel tata cara tolak di dalam surat At-Talaq dengan dalam surat An-Nisa, rapi, sistematik, runut alurnya. Ya. Makanya siapapun yang memakai Al-Quran pasti memiliki cara berpikir yang apa? Yang sistematik, ilmiah. Bukan hanya pintar berbicara. Makanya seorang da'i yang mengagumkan, seorang guru yang mengagumkan, seorang ustadz yang mengagumkan adalah bukan hanya pandai berbicara, tetapi tahu cara kerja pikiran. Contoh, ada orang yang pintar berbicara tapi ruwaibidah, itu Allah sempurna, berarti Allah itu sempurna. Dari mana logikanya? Dari mana alur pikiran ilmiahnya? Kenapa enggak ente tafsirkan aku jelek sempurna? Kan enak itu. Aku jeleknya sempurna. Investor tertinggi adalah orang Nahdiyin. Kenapa? Karena banyak perokok. Ini alur pikirannya di mana?
pinter ngomong, tetapi alur pikirannya enggak tertata. Tapi kalau kita sekarang menggunakan Al-Quran, afala yatadabbarun Al-Quran, ilmiah, runut, sistematik. Ya, afala yatadabbarun Al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Dan dimaksudkan ikhtilaf di sini adalah ikhtilafut tadad, perbedaan yang kontradiktif, dan ini tidak bertentangan adanya perbedaan di antara para ulama, terutama ulama-ulama ahli tafsir, karena perbedaan di antara mereka itu ikhtilafut tanawu, yaitu perbedaan variatif. Itu satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Itu ya. Oke, sekarang lanjut ayat berikutnya. Dan adik-adik sekalian, mumpung masih muda ya, masih jernih, itu manfaatkan untuk menghafal terutama Al-Quran dan Sunnah. Demi Allah ana bersumpah, mumpung belum antum umur kayak saya, karena kalau sudah umur di atas 50 itu menghafal itu mudah lupa, sulit ngapalkannya. Itu makanya betul kata orang, belajar di waktu tua itu seperti mengukir di atas air, bahkan di atas angin. Makanya ayat-ayat, hadis-hadis, nas, athar yang saya sampaikan di luar kepala itu rata-rata saya hafalkan di bawah 40 dulu ya, di bawah 40 ya. Ya ada dikit-dikit yang di bawah 50 lah, yang di atas 50 wassalam. Itu dihafal, karena hak Al-Quran kepada kita itu ada 5: dibaca, dihafal, direnungkan, diimani, diamalkan. Itu hak Al-Quran sama kita. Dibaca karena banyak sekali perintah, warattilil Qur'ana tartila, dihafal, inna alaina jam'ahu wa qur'ana, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kenapa Allah menggunakan inna tidak ana? Karena proses menghafal itu manusia itu sendiri ya, makanya dihafal ya, minim-minimnya kalau enggak bisa 30 juz ya juz 30 gitu loh mas, jangan lewat semua. Waktu paling barokah itu waktu yang antum gunakan untuk menghafal Al-Quran. Dan saya ingatkan, mudah sekali, antum kan ikut tafsir Ibnu Katsir di sini sebulan 2 kali, antum hafal ayatnya itu nyampe kok. Masa 4 ayat nggak kena 2 minggu? Gimana? Setuju nggak? Kok melototin saya malahan? Gitu. Oke, lanjut. Makanya kata Sahal bin Abdullah At-Tustari, tanda cinta Allah cinta Al-Quran, tanda cinta Al-Quran adalah cinta Nabi, tanda cinta Nabi adalah cinta Sunnah, dan tanda cinta Sunnah mencintai akhirat, dan tanda cinta akhirat tidak mengambil dunia kecuali sekedarnya. Makanya betul kata Luqman ketika menasihati anaknya, berusahalah untuk di duniamu sekedar lamanya kamu tinggal di dunia. Ya masa antum tinggal cuma 10 tahun lagi, usahanya 100 tahun, kan rugi. Dan berusahalah untuk akhirat kamu selama kamu tinggal di sana. Masa iya kita tinggal berapa abadi sementara amal kita subhanallah ya, sementara kayak amalan orang perantau
yang suatu ketika kita itu akan kembali lagi ke kampungnya. Dan bermaksiatlah kamu kepada Allah. Kalau memang kamu ingin maksiat, sekedar lamanya kamu sabar tinggal di neraka. Ya masa sabarnya cuma 5 menit, maksiatnya 5 jam. Logis enggak loh? Nalar enggak? Gitu. Ya, nih, oke. Sekarang kita masuk ke ayat yang kedua. Jadi ini kita diperintahkan untuk merenungkan baik itu muhkamnya, mutasyabihat, baik kaitannya dengan ghaib, akidah, hukum, ya halal haram, Masya Allah rapi. 114 surat yang terdiri dari 6.235 ayat. Tidak ada satupun yang sekarang ini saling kontradiktif, Masya Allah. Susunan dari sisi balaghahnya mantap, sastranya mendalam, i'rab bahasa nahwu sorobnya tidak diragukan lagi, dan kenikmatan untuk dibaca. Dan apa yang dijanjikan oleh Allah, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri, aku telah mudahkan. Semua orang ingin merenungkan Al-Quran mendapatkan kemudahan. Walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Mudah. Siapa yang enggak dapat kemudahan di dalam baca Al-Quran? Ajaman wa araba, orang ajam, orang Arab. Mudah untuk dibaca, dipelajari, diaktualisasikan nilai-nilainya di dalam kehidupan. Enggak ada yang sulit. Bahkan hadirin sekalian, tidak sedikit kalau kita itu mendengarkan bacaan orang ajam, orang Indonesia saja itu ngalahin orang Arab. Fasihnya, tepat makhrajnya, tajwidnya, Masya Allah. Tuh. Lanjut sekarang. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ عَذَاعُوا بِهِ. وَإِذَا جَاءَهُمْ, ja'a yaji'u artinya ata ya'ti datang. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ nakirah, ya. Makanya di sini dikatakan hadza inkarun ala man yubadiru ila ifsya'il umur qabla tahaqquqiha. Ayat ini teguran, pengingkaran orang yang menyebarkan sesuatu belum tahu jelas jeluntrung masalahnya. Ya, kalau di offline kasak kusuk, kalau di online viral yang penting. Ternyata ujung-ujungnya adalah hoax. Ini Allah tegur. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Orang awam, awamr, itu ciri khasnya kalau menghadapi perkara baik dalam keadaan aman maupun takut. Maksudnya dalam kondisi tidak perang dan perang, gaduh. Makanya kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, andaikan mereka serahkan kepada ahlinya, spesialisnya, orang-orang yang sekarang ini tahu mengerti, ahlu dzikri, fas'alu ahla dzikri, dia akan mendapatkan jawaban. Makanya kata Imam Al-Jassas, ayat ini diperuntukkan oleh para ulama untuk istimbat, ijtihad menggunakan kias. Kenapa? Karena satu watak nas itu stagnan, sudah nggak bisa nambah karena wahyu sudah selesai. Sementara masalah itu selalu apa? Tajaddud. Makanya di sana ada istilah ahkamun nawazil, yaitu apa? Hukum-hukum yang terjadi secara anyar, kontemporer. Sementara nas itu sifatnya sudah selesai, final. Apa yang dilakukan seorang ulama? Ijtihad.
Makanya walau radduhu ila rasul, andaikan itu mereka kembalikan ke Rasulullah ketika masih hidup. Makanya antum cek aja, sepandai-pandainya sahabat, semua nggak ada yang berbicara di depan Rasulullah. Makanya ketika ditanya oleh Rasulullah, itu semua jawabnya Allahu wa rasuluhu a'lam. Walaupun pertanyaan itu untuk takrir, penegasan, seperti yang Rasulullah tanya kepada Mu'ad, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah? Mu'ad jawab apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Kenapa? Karena orang yang paling berhak untuk menjelaskan sesuatu ketika Rasulullah masih hidup adalah Rasulullah. Makanya ada kaidah fikih yang muncul, la yajuzu lin nabi tarkul bayani 'indal hajah, tidak boleh bagi nabi meninggalkan penjelasan ketika dibutuhkan. Makanya ketika Rasulullah itu diam berarti halal, boleh. Contoh, ada sahabat yang makan daging dhab, Rasulullah diem berarti halal, kan gitu. Ada seorang sahabat yang sekarang ini melakukan sesuatu, azan di depan Rasulullah, Rasulullah diem. Bahkan setelah azan mengatakan, tadi Jibril juga mengajarkan kalimat-kalimat azan itu kepadaku seperti itu. Berarti di sini sunnah takririyah. Jadi itu. Walau radduhu ila rasul. Makanya wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri. Andaikan di dalam kebanyakan kejadian perkara Rasulullah mentaati kalian, la'anittum, urusan akan berantakan. Akan tetapi yang benar apa? Kita mentaati Rasulullah, bukan Rasulullah mengikuti kita. Ya kan, sekarang kan diatur-atur seperti itu, Pak. Rasulullah SAW disuruh ngikut kita. Makanya sampai Rasul aja dijawakan. Kalau bisa Rasulullah itu bukan Arab tapi apa? Jawa. Makanya dibikinkan Islam Nusantara. Nabinya Arab, kan lucu. Ya? Ini ajaib. Padahal Rasulullah menegaskan, dzaqa ta'mal iman, orang itu telah dinyatakan mencicipi manisnya iman. Man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabb, nabi, Islam ini enggak bisa diembel-embeli, Pak. Islam Arab, Islam Nusantara enggak ada. Allah Arab, Allah Jawa itu enggak ada. Apalagi nabi Arab, nabi Jawa. Nabi ya nabi, Islam ya Islam, Rabb ya Rabb. Itu penegasan yang telah ditegaskan dalam hadis Rasulullah itu. Wa ila ulil amri di dalam masalah dunia adalah umara, ulil amri di dalam masalah agama kata Imam Asy-Syafi'i adalah al-ulama. Kembali ke mereka. Fas'alu ahla dzikri, dengan apa? Kalau memang ada nasnya, enggak perlu kita tanya kepada ulama. Maksudnya di sini adalah tanya di dalam hal yang nawazil, yang kejadian anyar yang belum ada hukumnya. Siapa yang mengkaitkan? Ulama. Ulama-ulama yang benar, bukan ulama yang ngaco. Kalau sekarang bid'ah, dikit-dikit bid'ah, udah bayar zakat fitrah aja pakai kurma. Ini ulama bodoh, nggak tahu kias. Kalau sekarang dikit-dikit bid'ah, ya udah sekarang dakwah pakai unta. Ini ulama yang keblinger, enggak ngerti istimbat dan tidak mengerti mana itu masalih mursalah dengan masalih saksiyah dengan masalih dunyawiyah. Itu terjadi. Itu. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri, macam Imam Syafi'i, macam Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Ibn Taimiyah, Imam Ibn Qayyim.
dan seterusnya dari masa ke masa, la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum, dia akan mengerti, tahu, faham dari hasil ijtihad tersebut. Contoh masalah kontemporer adalah masalah kaitannya dengan demokrasi politik, masuk parlemen, tanya sama ulama. Ya, antum mau jadi caleg, tanya sama ulama. Ana mau jadi caleg. Caleg itu apa? Ya, pokoknya calon aneh-aneh itulah. Ya udah, antum tanya, nanti dijawab oleh para ulama secara spesifik apa. Bayi tabung tidak ada pada zaman Rasulullah, tanya sama ulama. Cloning tidak ada zaman Rasulullah, tanya sama ulama. Apalagi sekarang ada AI yang digunakan untuk mengeluarkan fatwa. Di sini musyawarah di antara para ulama. Walaupun memang dibanding ulama sesat mendingan AI kalau ditanya jujur dia. Itu coba tanya nih, wahai AI sekarang apa hukum maulid? Jujur dia. Coba tanyain sama itu sebelah itu. Anak tanya nih, hukum maulid AI ya. Meta ini, Meta mana Meta nih? Aduh, mana nih? Oke nih, hukum maulid masih mending. Oh, kita tanya. Oh, jawab dia. Maulid Nabi Muhammad adalah peringatan hari lahir Nabi. Bla bla. Di Indonesia Maulid Nabi sering dirayakan dengan berbagai acara keagamaan. Apa yang ingin kamu ketahui hukumnya di sini? Indonesia tok adanya. No. Di sini dia jawab, sebagian ulama berpendapat perayaan Maulid Nabi adalah bid'ah. Nah, gitu. Jujur dia, dan sulit untuk dicari rumahnya nih. Ya, kalau nanti yang saya nyampaikan kan diprotes ya, dakwahnya kajiannya dirocokin, dituduh Wahabi. Coba Wahabi versi AI. Keren itu ya. Ada. Jadi seperti itu. Tapi intinya gini Pak, ulama su itu seperti yang dikatakan Adi, dan ini sering saya sampaikan. Dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim juga. Kata Ali, akan datang satu zaman tidaklah tersisa dari dari Islam kecuali tinggal namanya. Al-Quran tinggal tulisannya. Mereka memakmurkan, membangun masjid dengan megahnya. Dari zikir kepada Allah sunyi senyap. Dan manusia paling busuk pada zaman itu adalah ulamanya, karena dari mereka keluar fitnah dan kembali kepada mereka fitnah. Yaitu apa? Ulama su, yaitu ulama-ulama yang sebetulnya adalah pembegal tapi bertampang penunjuk jalan. Ketika nyampe pada suatu tempat, langsung yang diarahkan itu dibegal. Itu penyamun agama. Ini namanya ulama usuk. Teriak-teriak mengatakan mari kita majukan Islam, kita bangkitkan Islam. Tapi Islam dirobohkan dengan kesyirikan, kebid'ahan. Itu ulama yang merobohkan Islam, merobohkan sunnah, merobohkan agama. Nasallallahu al-afiyah. Makanya dari sekalian, ulama yang hakiki itu ciri-cirinya, sifatnya, syaratnya adalah satu, memiliki salamatul i'tiqadi wal manhaj, lurus agama, akidah dan manhajnya. Yang kedua, berani menyampaikan kebenaran,
Jadi ciri seorang ulama yang membedakan antara awam, apapun resikonya, qulil haq walau kana murra, seperti yang dikatakan oleh Abu Dzar. Katakan, amaroni Rasulullah SAW an aqulal haq walau kana murra. Rasulullah memerintahkan kepadaku untuk menyampaikan kebenaran walaupun pahit, kata Abu Dzar. Yang ketiga, ilmunya melimpah. Ya, terutama di dalam masalah-masalah kaitannya dengan spesialis dia, dan menguasai nas-nas Al-Quran dan Sunnah bersama kawaid-kawaidnya. Kalau Al-Quran ada usul tafsir, sekarang kalau ada Sunnah ada usul Sunnah, usul hadis. Jadi usul fikih dan mustalah hadisnya menguasai, termasuk balaghahnya, i'rabnya, nahwunya, sorofnya, semua. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah dia memang kapabel sebagai rujukan fatwa. Karena tidak mudah, man uftiya bighairi ilmin fa ismuhu 'ala alladhi afta. Siapa yang mengeluarkan fatwa tanpa dasar ilmu, maka yang menanggung dosanya adalah yang mengeluarkan fatwa. Jangan sekarang orang-orang ingusan yang disebutkan oleh Rasulullah, Ruwaibidah, ar-rajulu tafih yatakallamu fi amril 'ama, orang yang hinaan, kerdil, berbicara masalah-masalah umum agama dan umat. Contoh, saya itu merokok dalam rangka ibadah, ketika menghisap Allah tiup hu, nah, enak banget itu. Subhanallah, ajib Ruwaibidah, Gus Karbitan. Bagaimana dia itu bisa mengeluarkan fatwa seperti itu, yang Masya Allah anak kecil aja tahu salahnya itu. Yang menjadi permasalahan, apakah semua orang awam yang sedang rokok itu berzikir seperti dia? Buktinya juga nggak ada kaidah merokok yang baik pakai tangan kanan sebelum baca bismillah, setelah alhamdulillah, itu nggak ada juga. Anjib ini. Jadi istimbat macam apa, ijtihad yang menghasilkan hasil seperti itu dari mana? Nggak bisa. Karena apa? Solusi yang dicari oleh umat, penyelesaian yang diinginkan umat, bukan kegaduhan. Bagaimana sekarang itu kita benarkan sebagai fatwa, ujung-ujungnya minta maaf? Harusnya dengan statement itu keluar dari seorang ulama, tokoh agama itu sebagai solusi penyelesaian masalah, minimal meminimalisir masalah. Yastambitunahu min. Akhirnya Masya Allah, ini menunjukkan Pak, larangan kita itu memviralkan sesuatu yang antum tidak tahu hakikatnya. Dan kebanyakan hoax. Makanya Rasulullah mengatakan, kafa bil mar'i ithman ayyuhaddisa bi kulli ma sami'. Cukup seorang itu berdusta ketika sekarang menceritakan apa saja, atau dosa apa saja yang dia dengar. Dalam hadis yang lainnya, bi'sa matiyatir rajul za'amu, sejelek-jelek kendaraan hidup yang dinaikin seseorang, dijadikan sebagai sarana adalah apa? Klaim-klaiman. Menurut saya, kata si fulan, kata ini, kata itu. Sementara Rasulullah melarang 3 hal. Qila wal qal, katanya si fulan, katanya si fulan. Wa idha'atul mal, menyanyikan harta. Wa kathratis soal, banyak bertanya. Itu jelek di agama. Kalau di offline-nya kasak kusuk, dan nanti akhirnya menimbulkan dzan. Iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadis. Waspadalah terhadap buruk sangka, karena buruk sangka itu sejelek-jeleknya pembicaraan. Artinya gini loh Pak, buruk sangka atau prasangka itu pasti ujung-ujungnya itu nggak bener deh, nggak bener aja. Cek aja. Kita kadang-kadang menyangka sesuatu yang kayak sudah benar, setelah diusut tabayun nggak benar. Minimal nggak seperti yang saya duga, minimal nggak utuh.
dugaan saya itu minimal, kalau nggak meleset. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhonn. Kalau sekali dua kali boleh, tapi kalau katsiran, dikit-dikit buruk sangka, dikit-dikit prasangka, iyyakum wadh-dhonna itu. Makanya hentikan. Kenapa? Walaula fadlullahi alaikum, kata para ulama, fadlullahi al-Islam wa rahmatuhu al-Quran. Kata sebagian ulama mengatakan walaula fadlullahi al-Islam wa rahmatuhu Rasulullah. Ini yang saya katakan tadi, perbedaan yang variatif, nggak ngaruh, karena memang Al-Quran itu juga datang dari Rasulullah. Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Quran, nggak bertentangan kalau kita tafsirkan rahmat adalah diutusnya Rasulullah yang membawa Al-Quran. Makanya para ulama ketika menafsirkan firman Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal mustaqim itu Islam. Ada yang mengatakan Al-Quran, ada yang mengatakan jalannya beragama Abu Bakar Umar, ya, nggak ada pertentangan, karena Islam itu Al-Quran, Al-Quran yang Islam itu jalan beragamanya yang ditempuh oleh Abu Bakar dan Umar. Makanya alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Maka ini disebut dengan apa? Perbedaan variatif, bukan kontradiktif. Perbedaan tanawwu' bukan tabad. Ya, itu. Nah, kalau kita sekarang bukan karena Islam, bukan karena Al-Quran, lattaba'tumus syaitan, betul, kita akan mengikuti jalannya setan, Pak. Lihat sekarang ini, banyak orang yang mengklaim itu jalan kebaikan, tetapi yang ditempuh adalah jalan-jalan syaitan. Kenapa? Selain jalan Allah itu pasti jalan syaitan, gak ada tengah-tengah. Makanya Allah menegur kepada kita semua, alam a'hadi ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Di dalam berhukum selain Allah, setan. Di dalam sekarang berakidah selain Allah, setan. Di dalam bermanhaj selain datang dari Allah dan Rasulnya, setan. Selain apa yang dihalalkan, diharamkan oleh Allah adalah jalannya setan. Makanya lattaba'tumus syaitan wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar, kata Allah di dalam surat An-Nur. Siapa yang mengikuti tapak-tapak setan, maka dia sebetulnya, setan itu memerintahkan al-fahsya'i wal munkar. Dan Masya Allah, Pak, kenapa Al-Quran itu menggunakan tapak? Karena setan untuk menggelincirkan seorang itu nggak mungkin langsung setapak, pelan-pelan. Makanya Imam Ibnu Qayyim membagi godaan jerat setan itu menjadi 7 kan gitu. Yang pertama dijerat dengan syirik kufur, nggak bisa juga dijerat dengan bid'ah, nggak bisa juga dijerat dengan dosa besar, nggak bisa juga dijerat dengan dosa kecil, nggak bisa juga dijerat dengan sibuk dengan perkara mubah, meninggalkan yang wajib. Banyak ini yang kena. Ya, agama banyak belum ngerti. Minggu seperti ini ada kajian cuman sebulan 2 kali, sempet-sempetnya nggak ngaji, malah mancing. Walaupun mancing mubah, jalan-jalan mubah, trekking mubah, tapi ada kewajiban ditinggalkan. Ini namanya jerat setan. Kalau tidak bisa kena juga, maka dijerat dengan sibuk dengan perkara utama, meninggalkan yang lebih utama. Oke, sekarang qiyamul lail utama, tetapi sholat subuh lebih utama. Tapi tidak sedikit ada orang yang Masya Allah rajin tahajud, tetapi sholat ke masjid untuk jamaah subuh jarang-jarang. Setan. Alasannya sholat jamaah itu fardu kifayah. Keren. Apa itu fardu kifayah? Yang penting ada sekelompok orang sholat, yang lainnya gugur. Pertanyaannya, kenapa bapak yang gugur? Lucu. Yang gugur siapa? Ya saya.
Dan kadang Pak, masjid itu Masya Allah besar sekali. Kalau subuh itu mirip seperti wayang kulit, cuman sebaris, cuman bedanya dalangnya di depan. Kalau wayang kulit dalangnya di belakang, itu aja, satu baris. Ya Allah, nasib. Yang tadi dikatakan Ali, mereka membangun masjid dengan megahnya, sementara dari zikir kepada Allah sunyi senyap. Karena tadi, dan sekelompok itu ngenes Pak, muadzin, marbot, imam, sama orang yang lagi terlantar nyari saudaranya nginep di masjid. Tuh ngelengkapin jamaah masjid, alhamdulillah. Ada 4, 5. Nasallallahu al-afiyah. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu faqatil fi sabilillah. Berperanglah di jalan Allah. Masya Allah, ini menunjukkan Rasulullah itu pemberani. Faqatil sendirian. Makanya ketika perang Badar, saya akan berangkat sendiri, andaikan kalian nggak mau ikut. Akhirnya ada 70 sahabat yang ikut. Masya Allah. Dan ketika diusulkan perang keluar, Rasulullah ingin perang Uhud di kota, di Madinah, maka Rasulullah SAW akhirnya mengikuti pendapat umum sahabat, perang di luar kota. Rasulullah sudah pakai baju perang. Akhirnya di antara mereka usul tadi menarik, ya Rasulullah terserah engkau, mau di dalam kota atau di luar kota kita ikut, sami'na wa ata'na. Kata Rasulullah apa? Pantang bagi seorang nabi kalau sudah pakai baju perang dilepas lagi. Oh Masya Allah. Makanya kata para sahabat, kami kalau sedang dalam ketakutan, kita itu berteduh ya di belakang Rasulullah, mencari aman. Itu makanya Pak, coba bayangkan kenapa bentuknya tubuh Rasulullah itu kekar, atletis ya. Ini apa ini? Baunya membentuk, tangannya kanan kiri baunya ini berisi, apalagi dadanya lebar, perutnya kecil, beda dengan kita. Itu kebalik, makanya nggak betah perang. Ya, lari sedikit udah ngoweh. Mas, ana kasih tahu aja, ana kasih testing antum, coba nanti kapan deh cari pedang panjangnya 1 meter, antum obat abid gini 1 jam, betah nggak antum? 1 jam. Sementara Rasulullah itu perang kadang 1 hari, 2 hari, 7 hari. Subhanallah. Makanya tidak sedikit sahabat-sahabat itu bisa mempermainkan kuda. Kalau perang itu sampai 2-3 kuda sekaligus, karena lompat satu ke kuda-kuda lain untuk menghindari panah tombak. Antum 1 kuda aja nyungsep. Ini makanya nggak ada yang idealis tubuhnya itu. Makanya perang itu penting Pak. Kata Imam Ibnu Taimiyah, jihad itu penting, diantaranya 1, untuk membentuk mental tegas. Ya nggak abu-abu. Mental hitam putih itu hanya perang, dididik oleh perang, antara teman sama lawan, musuh sama itu aja. Kalau di sini sekarang musuh mana, teman mana, bulet ya, ruwet ya, kayak asap rokok mulek. Kadang-kadang teman gunting, nusuk dari belakang. Katanya lawan baik-baik juga. Akhirnya apa? Tidak ada orang yang memiliki mental tegas. Dan yang kedua, ghanimah, melimpah kekayaan. Coba anaknya Umar bin Abdul Aziz yang ditinggalkan beliau dalam keadaan miskin, 9-nya setelah dewasa ikut jihad semua, kaya raya. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya ini, menguatkan syaukatul Islam, menguatkan kekuatan Islam di atas orang kafir. Yang anehnya dari sekalian, jihad dilemahkan, dituduh teroris, sementara negara-negara lain membangun, berpacu untuk membuat senjata mutaakhir dan canggih. Berlomba-lomba seperti itu. Coba, kontradiktif. Ini adalah jelas pelemahan Islam.
Coba bayangkan bagaimana negara Eropa memiliki pesawat-pesawat canggih untuk perang, rudal-rudal yang begitu hebat, hypersonic. Kita malah dininabobokan dengan statement orang yang tidak bertanggung jawab bahwa jihad adalah kekerasan, jihad adalah isu terorisme, jihad adalah perkara-perkara yang memicu radikal. Na'udzubillah. Padahal jelas Allah mengatakan faqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsak, memakai kalimat majhul. Kalau maklumnya la tukallifu nafsak. Wa harrid. Nah, di sini Rasulullah diperintahkan oleh Allah menggunakan harrid. Apa artinya? Apa artinya harrid? Provokasi mereka, ajak mereka, kasih semangat-semangat dengan orasi yang berapi-api. Wa harridil mu'minina 'alal qital, untuk perang. Asa ayyakuffa ba'sal ladzina kafaru, dengan jihad tersebut, qital tersebut, kita akan bisa menghalau kekuatan-kekuatan kafir yang akan merusak Islam, yang akan memerobos barisan Islam, yang akan mengambil tanah-tanah Islam, yang akan mengambil kemerdekaan umat Islam. Dan buktinya untuk melihat bagaimana Netanyahu dengan tegasnya mengatakan kita akan membuat Israel Raya sampai Saudi. Nekat itu omongan, padahal sudah dinyatakan penjahat perang dan tinggal ditangkap itu orang. Bagaimana? Sebegitu kuatnya, sebegitu hebatnya, sebegitu bebasnya dia mengatakan seperti itu, karena mereka tahu Islam itu lemah, Islam nggak punya kekuatan. Dari mulai F-16 sampai F-35, siapa yang bikin? Nggak mungkin Pak, pembikin itu akan membuang semua rahasia teknologinya sehingga mereka itu kalah. Nggak mungkin. Pembuat itu dikalahkan dengan yang dibuat, itu nggak mungkin. Makanya negara-negara seperti Turki mulai membuat pesawat sendiri, rudal sendiri, supaya apa? Wa harridil mu'minin asallahu ayyakuffa ba'sal ladzina kafaru. Antum lihat bagaimana sekarang segelintir orang-orang kafir di negeri ini sok arogan. Kenapa? Lemahnya kaum muslimin, tidak berdayanya kaum muslimin. Bahkan kaum muslimin sekarang seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, yusiku an tada'alikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Umat lain mengeroyok umat Islam. Kenapa? Aw min qillatin yawma idzin nahnu ya Rasulullah, apakah kita jumlahnya minoritas? Tidak, tapi ghusaun ka ghusai sail, buih seperti buih banjir, sampah, enggak ada manfaatnya. Nasallahu al-afiyah. Karena apa? Tidak memiliki jati diri. Bandingkan dengan Rasulullah, nusirtu birru'bi masirata syahri, kami dimenangkan oleh Allah, musuh itu kalah sebelum perang 2 bulan. Coba Pak, musuh kalah sebelum perang 2 bulan. Lah kita sekarang musuh di depan mata, kagak ada yang takut. Apanya yang ditakutin? Muslim juga sama seperti gue. Kita riba, mereka juga riba. Kita korupsi juga, mereka korupsi. Kita maling juga, mereka maling. Kita mabuk juga, mereka mabuk. Sama. Ibarat sekarang ada meruqyah, nggak kena-kena karena mentalnya sama dengan jin. Katanya jin, lo yang lebih berhak untuk gue ruqyah. Gitu kata si jinnya. Nah itu, nasallallahu al-afiyah. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. Di antara sekian cara untuk memotivasi jihad adalah ajakan Rasulullah, inna fil jannati mi'ata darajatin,
Di surga itu ada 100 derajat. A'addahallahu ta'ala lil mujahidina fi sabilillah, yang Allah siapkan untuk orang yang jihad di jalan Allah. Wa ma baina darajataini kama baina as-sama'i wal ard, antara 2 derajat itu Pak, satu dengan yang lainnya seperti langit bumi. Masya Allah. Rasulullah juga mengatakan al-qatlu fi sabilillah yukaffiru kulla syai'in illa ad-dain. Terbunuh di medan perang itu bisa menghapus segala sesuatu kecuali utang. Ya. Dan Rasulullah sendiri mengatakan lawadittu an uqatila fi sabilillah fa uqtal summa uhya fa uqtal summa uhya fa uqtal. Aku itu pengen berperang di jalan Allah, kemudian terbunuh, hidup, terbunuh, hidup, terbunuh. Nah, terbunuh ya terakhir, jangan hidup lagi. Makanya Rasulullah balaghanya Masya Allah, beliau tidak mengatakan hidup terakhirnya kemudian terbunuh. Ini menunjukkan bukan cinta kehidupan. Ya, kalau kita summa oh ya hidup lagi, enggak. Dunia itu kata Rasulullah juga tidak ada orang yang mati pengen hidup lagi kecuali orang mati syahid. Sampai saking rindunya kehidupan itu, Allah akhirnya hidupkan di alam kuburnya. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya, hidup. Masya Allah. Wallahu a'lam. Terakhir, wallahu asyaddu ba'syan wa asyaddu tankila. Ba'san, kekuatan Allah bisa mengalahkan semua kekuatan kufar. Tankil, azabnya Allah, balasan Allah terhadap orang yang tipu muslihat kepada Allah dan agama Allah dan umat yang menyembah Allah. Juga tankila, sangat jelas, sangat pedih. Asyaddu ba'san wa asyaddu tankila. Nakal, dari kalimat nakal, nakala, tangkil. Itu dipakai bahasa orang Indonesia. Tangkila, nakal. Nakal itu bahasa Arab. Nakal. Itu banyak bahasa Arab yang masuk Indonesia, cuman sudah berubah bentuknya kadang-kadang. Contoh, wabussatil jibalu bassa, buset. Nah ini tapi dipakai bahasa pasarannya, buset deh. Gitu. Kal angkabut dipakai kalang kabut, itu kal angkabut karena ruwet rumahnya, kal angkabut itu ya. Balbala yubalbilu balbalatan, sepak bola bahasa Jawanya, ini dipakai orang Jawa, balbalan. Nah, itu ya. Ini bahasa Arab dipakai orang Jawa. Ada menghadap, menghadap itu apa artinya menghadap? Hadafa, dari hadaf. Hadaf itu ke depan, menghadap itu pasti ke depan. Hadaf. Mulus itu mulus, dari amlasa yumlisu, mulus, licin. Bahasa Arab mulus. Itu banyak bahasa Arab yang masuk ke dalam bahasa Indonesia. Apalagi istilah-istilah negara, permusyawaratan, DPR, Dewan Permusyawaratan Rakyat. Arab semua itu. Dewan Arab, permusyawaratan Arab, rakyat dari ra'iyah, ra'iyah yaitu apa? Rakyat, dari bahasa Arab. Baik, kita lanjut. Wa may yashfa' syafa'atan hasanatan. Kata Imam Ibnu Abbas, barang siapa yang mengislah manusia. Itu tafsirnya, wa may yashfa' syafa'atan hasanatan, apa? Islah bainan nas. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan, namimah antar manusia. Jadi tafsir Ibnu Abbas. Jadi syafaat yang baik islah bainan nas, syafaat yang buruk yaitu namimah bainan nas. Tetapi secara umum syafaat itu adalah apa namanya? At-tawassut lil ghair, membantu orang li jalbil manfaati wa daf'il madarrah, untuk mengambil manfaat atau menolak bahaya. Jadi menolong orang lain di dalam rangka untuk mencari manfaat atau menolak bahaya, itu syafaat.
Makanya Rasulullah nanti pensyafaat umatnya, karena mendapatkan manfaat, masuk surga segera, atau menolak madarat bahaya, tidak jadi masuk neraka karena syafaat Nabi, kan gitu, atau meringankan siksaan neraka itu ya. Dan di sini Pak, hadis Rasulullah SAW, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah itu akan selalu di dalam pertolongan hambanya selagi hamba itu menolong saudaranya. Ini antum lakukan, karena Rasulullah juga mengatakan, man naffasa kurbatan min kurabid dunya naffasallahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang melepas kesulitan seorang mukmin, maka Allah akan lepaskan kesulitan nanti di akhirat. Itu makanya kita harus melakukan bantuan, pertolongan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Karena kita apalagi ahli sunnah Pak, jangan kering, jangan egois, jangan keakuan, gue lu, tolong mereka. Jangan kalah dengan orang-orang ahli bid'ah. Mereka kompak, hangat, saling membantu, saling menolong. Dan ini adat timur yang diantara sekian adat yang baik, tolong menolong. Karena siapa yang tolong menolong dalam kebaikan akan mendapatkan pahalanya, tapi siapa yang tolong menolong dalam keburukan maksiat akan mendapatkan dosanya. Ini sama juga, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha, wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Sama itu. Intinya mari kita wujudkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Terakhir, wa kana Allahu 'ala kulli syai'in muqita. Muqita itu dari kalimat aqata ghairahu bit ta'am, memberi orang lain makan. Makanya di sini ditafsirkan oleh para ulama, Allah itu muqita, menolong, membantu, menjaga orang-orang yang menjaga Allah, menjaga orang mukmin, maksudnya menjaga agama Allah, menjaga orang mukmin, menjaga kepentingan orang-orang mukmin. Ihfadillaha yahfaduk, ihfadillaha tajid tijahak. Muqita ini beda dengan makta, beda dengan kaburo makta, beda. Muqita ini dari kalimat aqata yuqitu, muqita artinya memberi makan, membantu orang lain dengan memberi makan. Demikian, tafadhol, mungkin ada 1/4 menit untuk tanya jawab, silahkan. InsyaAllah besok kita, pertemuan yang akan datang, kita pelajari 86 masalah hukum salam, hak salam. Kemudian ayat 87, 88, 89 sampai ya 89 insyaallah. 1, 2, 3, 4. Mungkin 90 kita angkat karena masih nyambung insyaallah. Tafadhol, silakan, ada yang tanya. Oh ini. Ya, baik. Ustaz, apabila ada seseorang yang masbuk, apakah boleh kita colek untuk jadi imam karena kita juga telat sholat? Sebetulnya Pak, ketika antum telat masuk masjid karena sudah mengejar sholat jamaah, maka antum enggak perlu sholat jamaah lagi. Walaupun secara umum boleh-boleh saja. Kenapa? Karena ada sebagian ulama yang melarang jamaah setelah jamaah. Kenapa? Kewajiban jamaah di masjid itu cuma sekali.
Dan dalilnya boleh, pernah ada orang yang terlambat sholat, kemudian Rasulullah mengatakan, hala yatasaddaqu ala hada, adakah di antara kalian yang mau sedekah dengan orang ini? Akhirnya dia sholat bersama dia. Oleh karena itu, di sini kalau antum ingin sholat jamaah, pakai orang yang sudah keluar dari sholat, ya, sudah selesai sholat, antum ajak sholat. Nah, adapun orang yang sedang dalam keadaan sholat, boleh enggak? Di sini Imam Asy-Syafi'i mengatakan boleh, ya, dibolehkan, asalkan dia tidak terganggu sholatnya. Contoh terganggu, antum colek dia nengok, nah itu terganggu, batal sholat. Itu makanya kalau nyolek jangan ngagetin, kadang ditepuk itu kaget. Dan antum kasih isyarat. Kenapa? Karena Imam Mahdi ketika memanggil Nabi Isa untuk ke depan dengan isyarat, karena dia sudah ada di dalam posisi imam, Isa al-Masih mengatakan, an makanakum, kamu tetap di tempatmu, karena masing-masing umat punya imam dan kamu imam mereka. Takrumatallahi ala hadhil ummah, sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada umat ini. Makanya ada satu hadis dari Ali, minna, Imam Mahdi itu minna, yusalli Isa bin Maryam khalfahu, Isa ibnu Maryam sholat di belakangnya. Makanya konteksnya Isa ini tidak menjadi nabi, tapi konteksnya umat yang mengikuti nabi, mengikuti Imam Mahdi, nabinya Nabi Muhammad. Dan Allah juga mengatakan, wa im min ummatin subhanallah illa la yu'minanna bihi qabla mautih, tidak ada satu umat pun melainkan nanti pasti beriman kepada Nabi Isa. Kapan? Pasti setelah turunnya dari langit, karena sebelumnya bahkan ditolak. Makanya ayat ini enggak sinkron kalau kita arahkan sebelum turunnya, karena tidaklah ada satu umat pun melainkan pasti beriman kepada Nabi Isa. Oh, kan gitu. Oke. Jadi antum kasih isyarat, antum pokoknya jangan sampai terganggu, silahkan. Izin bertanya Ustaz, bagaimana mendidik mental jihad sementara lihat orang berantem aja sudah gemeteran. Antum jangan tanya lah mas kalau begini mas, itu malah bikin anak pengecut nih. Baca pertanyaan antum aja jadi pengecut. Ikhwas sekalian, Rasulullah pernah ditanya, ayakunul mu'minu jabbana, mungkin enggak seorang mukmin itu pengecut? Naam, ya kayak antum ini. Ayakunul mu'minu bakhila, mungkin enggak seorang mukmin itu bakhil? Naam. Ayakunul mu'minu kadzdzaba, mungkin enggak seorang mukmin itu pendusta? La. Yang penting antum jangan pembohong. Nah, untuk mengasah mental itu, antum hadis nafsaka bil ghazwi, bisiki jiwamu untuk berperang. Makanya man lam yaghzu wa lam yuhaddis nafsahu bil jihad, ya kata Rasulullah, siapa yang tidak pernah perang dan tidak pernah membisiki dirinya untuk perang, itu artinya salah satunya antum pilih. Itu enggak perang, membisiki, ya Allah andaikan ada jihad benar-benar yang syar'i, anak ikut. Wah gitu. Kalau takut ya terus, ya apa sih yang takuti, mati juga mati. Khalid bin Walid perang terus, matinya juga akhirnya di atas pembaringan.
Dia mengatakan 70 tusukan semua di depan, berarti nggak ada yang lari itu, yang tombak yang panah, tapi akhirnya aku meninggal dunia di atas pembaringan. Itu Khalid bin Walid. Masya Allah. Yang kedua, antum baca sejarah sirah peperangan Rasulullah, 25 kali perang, ya, dengan antum membaca sirah di mana antum diberikan contoh faktual, bukan contoh MacGyver, manusia hebat, tapi di dalam khayalan. Ya, film tahun 80-an dulu. Itu. Tidak. Ketika antum lihat perangnya Khalid bin Walid di Yarmouk, Masya Allah. Ketika antum membaca perangnya itu Salahuddin Al-Ayyubi melawan tentara salib. Dan ini fakta sejarah peninggalannya di dunia Islam. Bentengnya sampai hari ini masih bisa kita lihat di Yordania, di tempat lain. Kita akan apa? Kokoh, punya mental. Yang ketiga adalah iman. Ya, iman kita akan menguatkan untuk berkorban. Nah, yang keempatnya adalah tinggalkan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Itu kunci, udah nggak ada lagi. Kenapa kita pengecut takutkan hubbud dunya wa karahiyatul maut? Sehingga tadi mayoritas sampah buih yang ada di lautan nggak ada harganya. Karena apa? Ada wahan, yaitu apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Itu Pak, ya. Bismillah. Ana punya usaha percetakan sebagai produsen. Ada pengrajin yang order barang ke Ana, dan Ana lihat pesanannya ada yang bertuliskan Selamat Natal. Aduh, memang bisnis sekarang itu banyak godaan. Tapi gini Mas, antum kalau berprinsip man taraka syai'an lillah awadallahu lahu, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti. Contoh, ibundanya Nabi Musa, andaikan dia itu tidak menuruti perintah Allah, nyerahkan anaknya dilempar di sungai Nil, masuk enggak ke istana gratis? Enggak mungkin. Masuk enggak ke rumah istana, ya, di pinggiran pagernya aja untung. Ngerawat anaknya dapat upah enggak? Enggak mungkin. Coba anaknya kembali, nyusui anaknya digaji, dapat rumah megah di istana, menjadi keluarga besar Fir'aun. Makanya kenapa permusuhannya Nabi Musa dengan Fir'aun yang kedua itu sengit? Karena selevel, dulu itu bayinya bareng-bareng itu. Makanya Nabi Musa itu mengalami dua Fir'aun. Fir'aun yang membesarkan dia, yang suaminya Asia itu baik, enggak, jahatnya cuma satu, yaitu apa? Dia dapat mimpi nanti akan merotokkan singgasana kerajaannya dari kalangan Bani Israel berdasarkan masukannya ahli nujum dan masukannya orang-orang penasihatnya, bunuh itu kaum laki-laki. Makanya dari pelaporan dari bawah, ini kita kehabisan budak tuan, orang laki-laki pada nggak habis karena dibunuh. Ya udah, dibunuh setahun, dibunuh, dihidupin setahun, masih bijaksana. Itu makanya Nabi Musa lahirnya pas tahun dibunuhnya, Harun tahun dihidupkannya. Itu akhirnya Masya Allah dibuang, diselamatkan Allah, ditempatkan di tempat musuhnya, di jantung musuhnya. Udah kurang apa, kurang apa. Makanya antum kalau ketakutan berdakwah menyampaikan kebenaran, jangan antum kembangkan persepsi antum sendiri. Belum tentu antum hidup di tengah musuh antum terus antum mati. Belum tentu antum sekarang ini sudah dikepung dari seluruh penjuru, antum akan lemah dan antum akan kalah. Lihat Nabi Musa,
kondisi paling lemahnya yaitu bayi di jantung pertahanan musuh, bahkan di tangan musuhnya selamat itu. Wa makaru wa makarallah. Itu. Nah, yang brengsek itu Fir'aun yang Walid. Tuh, Walid, film Walid kan gitu. Ini karena selevel. Makanya ketika Nabi Musa pergi karena habis membunuh orang Kipti, akan diancam untuk dibunuh, pergi kembali, dia sudah gede jadi raja, si anaknya itu selevel, seleting Walid itu. Makanya Masya Allah ya, kalau kita lihat nih ucapannya dia ketika Musa datang ya, kelihatan darah muda banget anak ini ya, ngata-ngatain Nabi Musa itu Masya Allah. Mana nih? Ini nih. Oke. Taib. Antum lihat surat Zukhruf. Kita baca pelan-pelan. Qala ya qaumi alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. Dia ngaku Tuhan. Ini si Walid nih, yang selevel seumur dengan Nabi Musa, karena bayinya dulu hampir sama, cuman gedean Nabi Musa. Kenapa? Setelah Nabi Musa dipungut, istrinya hamil, nggak selang lama lahir si Walid ini. Qala ya qaumi alaysa li mulku Misra, wahai kaumku Mesir, bukankah kekuasaan utuh di tangan saya? Ya enggak. Lihat ini sungai mengalir, Nil, wa hadhil anhar tajri min tahti, semuanya di bawah kekuasaan saya. Karena dulu Sudan semua aliran sungai Nil itu di bawah kekuasaan Fir'aun, bukan hanya Mesir. Makanya perang Sudan ini juga mengganggu Afrika Utara secara umum. Karena apa? Aliran sungai Nil itu juga mengalir di Sudan. Makanya Sudan itu konflik yang sangat kompleks karena banyak pihak yang berkepentingan. Ada yang emasnya terbaik di dunia, ada yang sungai Nilnya, ada macam-macamnya. Am ana khairun min hadzal ladzi huwa mahin. Apakah saya ini lebih baik dibandingkan ini orang yang mahin, terhina, wala yakadu yubin, ngomongnya aja nggak jelas karena cadel, gagap. Nah, itu jadi Nabi Musa itu dipermalukan, dihina-hinakan, ditunjuk-tunjuk, dikata-katain. Tapi sebelum dia berangkat sudah dikatakan Allah apa? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Musa, Harun, katakan dengan ucapan yang lemah lembut. Masya Allah. Makanya guru itu harus welas asih, luwes, penyayang. Kenapa? Nggak ada kok murid antum separah Fir'aun. Ada? Nggak ada. Itu Fir'aun saja separah itu, Nabi Musa masih penyayang, welas asih. Falaula ulqiya alaihi aswiratun min dhab, andaikan dia itu memiliki berbagai macam dandanan aksesoris dari atas sampai bawah terbuat dari emas, au ma'ahul malaika, atau dia datang bersama malaikat muktarinin, iya kita ikutlah. Nah, orang kayak gini terhina, dulu aja numpang hidup, loh Pak, digitain gitu, numpang. Kenapa? Karena memang Nabi Musa itu diangkat, hidup utuh dijamin oleh Fir'aun keluarganya.
fastakhaffa qaumahu, dia menghinakan Nabi Musa di depan kaumnya sehina-hinanya, fa'ata'uhu, supaya kaumnya itu mentaati mereka, dilemahkan mentalnya, di teror macam-macam supaya enggak ikut Nabi Musa. Innahum kanu qauman fasiqin, sungguh mereka itu kaum yang fasik. Falamma asafuna intaqamna minhum fa'araqnahum ajma'in, ketika sudah memuncak kejahatannya, melampaui batas taghutnya, maka kami tenggelamkan semua. Wallahu a'lam. Saya kira itu, dan insya Allah kita ketemu di kesempatan lain ya. Jadi ini anak begitu Pak. Jadi saya pesankan antum insya Allah cari yang bagus, cari yang syar'i, cari yang halal. Meskipun kerannya itu ngucur dikit tapi jernih, layak untuk diminum, itu lebih baik dari kucurannya deras tapi kotor, bahkan ada sebagian resapan dari toilet. Nggak patut untuk diminum, insya Allah. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.